Permisi Bu, saya izin masuk ya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yudi Sausa. Saya adalah ahli gizi yang sedang bertugas pada shift kali ini. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi dan konseling terkait pola makan dan juga keadaan adiknya saat ini. Nah, sebelumnya apakah benar ini dengan ibu dari anak F? Benar. Oke. Gimana adik badannya sudah enakan? Masih pusing sedikit tidak? Pusing. Masih ya, oh ya. Tapi ini suhunya sudah turun kok. Berarti ini mau cepat sembuh. Semangat terus ya. Oke. Saya lanjut ya Bu. Gini, berdasarkan hasil rekam medis pengukuran kemarin, tinggi adiknya ini 141 cm dengan berat badan 15 kg dan nilainya adalah 18 cm. Ini dari status gizinya saya bisa lihat adiknya ini status gizinya baik ya Bu, normal. Nah, ini nanti kita harus pertahankan. Lalu terkait hasil pemeriksaan laboratorium kemarin, itu adiknya memiliki kondisi anemia Ibu, kekurangan darah karena dilihat hemoglobin dan juga hematokritnya rendah seperti itu Ibu. Lalu adiknya juga mengalami infeksi, dilihat dari kadar sel darah putihnya sangat tinggi, leukositnya Ibu, seperti itu. Lalu terkait pola makan, adiknya ini seperti apa Ibu makannya tadi? Untuk pola makan itu anak saya ini pintar loh Pak. Dia makan pagi, siang sama malamnya itu selalu habis. Selalu habis. Oh, selalu habis berarti suka ini makannya? Suka. Oh, nanti harus habis terus ya. Oke. Iya. Oke, lalu Ibu terkait alergi apakah adiknya ada? Enggak ada. Tidak ada alergi. Baik. Lalu untuk makanan yang disukai dan tidak disukai apakah ada ya, Bu? Anak saya ini suka makan ayam, ikan sama minum susu putih. Susu putih. Susu coklat. Oh, susu coklat. Iya. Oke. Lalu untuk yang tidak disukai, Bu? Anak saya nggak suka susu putih sama telur rebus. Oke, saya catat dulu. Baik. Lalu Ibu terkait riwayat penyakit, apakah adiknya punya riwayat penyakit? Sebelumnya pernah sakit mah. Sebelumnya mah ya, oke. Mungkin ini gastritis ya, oke Iya. mah. Oke, saya izin mengulang ya Bu, klarifikasi ulang. Jadi berkaitan dengan makannya adiknya ini selalu habis, tapi tidak suka makan putih telur dan juga susu putih. Nah lalu untuk makanan yang disukainya ada susu coklat dan juga ayam, ikan seperti itu ya, dan tidak ada alergi. Kalau tidak ada alergi, nanti makannya bisa beragam, bervariasi ya Bu. Oke, kalau begitu saya lanjut ya Bu untuk konseling kita hari ini. Untuk konseling adiknya ini kan adiknya mengalami anemia Ibu. Nanti harapannya anemianya bisa menghilang atau hilang seperti itu Ibu, lebih bisa disembuhkan. Lalu untuk infeksinya juga diharapkan bisa sembuh seperti itu Ibu. Nah, berkaitan dengan kondisi adiknya ini mengalami bronkitis atau infeksi pada saluran pernapasan. Nah, kalau misalnya ada infeksi itu kita harus mengonsumsi lebih banyak makanan pokok dan juga lauk pauk Ibu. Nah, oleh karena itu nanti untuk dietnya itu disebut juga dengan diet TETP. Nah, ini Bu, diet TETP ini adalah diet dimana kita memberikan makanan dari makanan pokok dan juga lauk pauknya itu lebih banyak dari orang biasanya Ibu, dengan tujuan adiknya nanti cepat sembuh, lebih cepat pulih, lalu juga menghindari adanya infeksi atau komplikasi selanjutnya seperti itu. Lalu juga harus memenuhi asupannya Ibu, ya, jadi adiknya bisa makan dengan baik. Lalu adiknya tadi ada anemia, jadi harus ada penambahan zat besi dan juga protein supaya anemianya bisa berkurang atau hilang seperti itu Ibu. Nah, syaratnya sendiri energi protein ini harus lebih banyak Ibu dari umumnya seperti itu, lebih banyak. Untuk lemak dan karbohidratnya itu bisa sesuai dengan seperti biasa seperti itu. Dan nanti harus ada penambahan Fe zat besi tadi ya Ibu, seperti itu. Nah, tadi saya sudah mengukur Ibu terkait kebutuhan zat gizi adiknya. Di sini ada kalori, proteinnya sekian ya Bu, bisa dilihat ini. Lalu lemaknya juga seperti itu, sekian gram. Nah, untuk mempermudah, ini nanti ada pembagian makanan seharinya Bu. Di sini ada makan pagi, selingan pertama, siang, lalu ada selingan dan makan malam. Misal Ibu, di sini kan ada nasi atau beras atau bubur seperti itu. Nah, beratnya itu misalkan Ibu nanti menakarnya 200 gram dengan timbangan atau bisa dengan URT sebanyak 1 gelas misalnya seperti itu Ibu, untuk makan pagi, siang dan juga malamnya. Nah, untuk makan yang lainnya juga ada di sini Ibu, jelas. Nanti Ibu bisa cek lebih lanjut seperti itu. Saya lanjut dulu terkait makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk TETP ini sendiri Bu, tidak ada pantangan yang macam-macam, tapi memang harus mengurangi makanan yang bersantan, makanan yang berminyak dan juga makanan yang asam, bergas seperti itu supaya tidak merangsang saluran pencernaan dan juga tidak membuat adiknya begah, sesak napas ya, karena tadi ada infeksi padahal sudah gitu. Lalu
Untuk cara mengatur dietnya Ibu, ini kita bisa memberikan rasa dengan menambahkan bahan alami seperti bawang merah, bawang putih. Lalu juga adiknya harus ada rutin berolahraga dan aktivitas fisik nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit. Mungkin bisa dengan jalan santai seperti itu ya Ibu. Oke. Selanjutnya ini saya sudah memberikan contoh menu seharinya. Di sini ada menu pagi, siang, dan juga malam. Di sini ada nasi tim, sop sayur, tahu bumbu, buah jeruk. Lalu ada juga menu-menu selanjutnya. Nah, ini menu yang bisa diaplikasikan seperti itu Ibu. Baik, untuk menunya ini dan juga untuk hari ini apakah ada yang mungkin keberatan seperti itu terkait menu dan juga dietnya? Oh, untuk menunya itu anak saya kan tadi nggak suka minum susu putih benar. sama makannya telur rebus ya. Oh. Itu gimana ya Pak solusinya? Oke, benar, baik. Tadi itu kan tidak suka telur rebus ya. Mungkin telur rebusnya kita bisa ganti cara pengolahannya Ibu. Mungkin dengan seperti ini. Kita ganti dengan didadar atau diceplok atau kita gunakan bahan makanan penukar Ibu di sini. Kita ganti bahan makanannya. Misal ada ayam ya Ibu. Di sini satu potong sedang 40 gram. Nanti Ibu bisa menukar telur tadi seperti itu. Jadi tidak harus telur terus. Lalu ada ikan juga. Ikan ini sama, satu potong sedang 40 gram seperti itu Ibu. Jadi nanti makannya bisa diganti. Lalu Ibu terkait susunya tadi ya, tidak suka susu putih tapi sukanya susu coklat. Berarti nanti selanjutnya bisa diganti dengan susu coklat. Adiknya mau susu coklat? Mau. Oke, nanti selanjutnya diganti. Jadi susunya harus selalu dihabiskan ya. Oke, seperti itu. Baik Ibu, mungkin saya izin mereview ulang Ibu. Tadi itu ada makanan yang tidak dianjurkan. Seingat Ibu apa saja ya? Makanan yang tidak dianjurkan tadi, makanan yang bersantan, Benar. terus makanan yang bergas sama asam. Benar sekali Ibu, supaya tidak merangsang ya Ibu. Tadi adiknya ada emah soalnya, takutnya nanti kambuh seperti itu. Lalu Ibu, tadi itu ada zat gizi tertentu yang harus ditambahkan. Yang Ibu ingat tadi apa ya? Itu meningkatkan zat besi sama protein. Benar, supaya tidak ada anemia ya Ibu. Oke, baik. Mungkin untuk edukasi hari ini saya bisa cukupkan ya, karena saya lihat Ibu sudah cukup paham dan harapannya nanti bisa diaplikasikan. Nah, mungkin untuk ini Bu, rencana di konseling kita selanjutnya kira-kira bisa dilaksanakan kapan? Saya minggu ini nggak bisa Pak. Tidak bisa, baik. Kalau minggu depan? Minggu depan bisa. Bisa, baik. Kalau begitu nanti konseling selanjutnya kita laksanakan di minggu depan, di hari sama dan di jam yang sama seperti itu. Untuk konfirmasi kehadiran Ibu nanti bisa menghubungi saya Ibu di email yang tertera dan juga nomor telepon, atau Ibu bisa langsung ke Poli Gizi ya Ibu. Oke, mungkin sekian edukasi hari ini. Ini leafletnya saya berikan ya Bu sebagai panduan dan juga pedoman dalam melaksanakan dietnya seperti itu. Nah, untuk edukasinya mungkin harapannya di konseling selanjutnya ada peningkatan dan juga perbaikan gizi dari adiknya. Dan untuk adiknya cepat sembuh ya, cepat sembuh nanti biar bisa kumpul sama teman-teman, bisa main, nanti datang lagi ke sini ya. Oke, baik, mungkin Ibu sekian edukasi dari saya. Saya akhiri cukupnya. Terima kasih dan selamat siang. Saya pamit nggih. Terima kasih Pak. Makasih Om.